minta izin di record. Oke. Gini Oke. Pak Solihun, saya kan hanya host saja di sini. Nanti Heeh. selanjutnya Pak ini ya, Pak Solihun, saya kan hanya server aja di sini. Oke, Iya, nanti langsung interaksi antara peserta dengan Pak Solihun ya. Ini kita siap. kita buka dulu ya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya Pak Hambali ya. Kita ketemu kedua kali ini ya. Ya, kedua kali, Pak. Eh, ta- Tadi kan tanya Pak Sulaiman, Pak Hambali sudah ambil kelas jahat-jahatnya belum? Nah, nanti tanya sendiri Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Saya hanya ngikuti aja. Tetap saya tunggu sampai selesai nanti ya. Untuk hal-hal teknis nanti saya nanti yang bertanggung jawab di sini. Oke, waktu dan tempat silakan. Oh, Pak Solihun. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Vika. Terima kasih Pak Ambali. Salam Ya. kenal, salam persaudaraan. Ya, Siap, siap, siap. oke. Saya mohon izin Pak Ambali. Ini saya Ya. nanya-nanya dulu. Karena Ericksonian, khususnya radikal Ericksonian ini kan tindak lanjut dari hipnosis dasar dan hipnoterapi. Hmm, Nah, hmm. ini Pak Kambali dulu ambil CHCHT di mana ini, Pak? Saya ambil CHCHT-nya itu satu di IBH. Oke, sip. Eh, Terus, yang kedua di Agus Hanafi Bandung. terus, Yang ketiga di Kos Arif, Antonius Arif. Oh, NLP itu oh ya. luar luar Iya. biasa ini. Kelasnya sudah pendekar nih, Mas. Baik, Dan baik. iya, itu Lanjut, Pak. lanjut, lanjut dulu. Silahkan. eh, Pendidikannya di mana saja tadi sampai Pak Antonius Sarip, terus kemana aja bergurunya? Di Pak Antonius Arif itu saya ngambil CHCHT, terus kemudian dilanjutkan masih dengan Pak Antonius Arif itu ngambil yang NJH-nya. NGA. Iya. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Nah ini Pak Kambali sehari-hari aktivitas Sehari-hari aktivitas ngajar, Pak. ngajar, ngajar apa Ya, Pak? ngajar saya ngajar di pendidikan agamanya. Oh gitu. Jadi kalau pagi itu ngajar sekolah, siswa di Mm-mm, sekolah ya. Kalau sore mm-mm, itu ngajar di madrasah, di pondok pesantren. mm-mm, Terus mm-mm. di sela-sela itu saya ngajar juga silat, Wih, ya. luar. Terus kemudian kemudian juga apa namanya memberikan terapi kalau malam hari kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Alhamdulillah. Eh, Luar biasa ini Pak Kambali jam terbangnya. Iya. Jam terbangnya lebih banyak jenengan, Pak. Kalau saya hanya santai saja. Kalau Hanya ada selingan aja dilayani, ya. kalau kalau tidak ada ya santai kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya Pak. Saya ini jadi terapis juga baru kok Pak saya. Hmm. Jadi saya baru mulai tahun 2015 Pak. Hmm. Ya, 2015. Ya. iya 2015 itu saya aktif di sekolah. Kebetulan saya Mm-mm. konsultan pendidikan Cambridge waktu itu di sebuah Mm-mm. sekolah lah. Saya memulai isu, saya suka hipnotis untuk guyonan itu, Mm-mm. untuk hiburan, untuk itu. Mm-mm. Nah, setelah itu matang, saya baru di terapi, Pak. Terapinya Mm-mm. baru mulai 2016. Mm. Nah, setelah itu saya bergabung dengan LHI tahun 2020. Sekitar COVID itu, Pak, saya, Pak. Itu Mm. sudah full, saya 2017 sampai sekarang tuh
hipnoterapis menjadi pekerjaan utama saya. Ya, Mantap ya, jadi Pak. kalau iya, alhamdulillah. Karena Pak, karena mungkin passion ya. Jadi saya punya passion itu kalau menerapi orang tuh memang seneng saya. Jadi saya ini kalau panggilan luar kota itu saya suka motoran, Pak. Jadi sampai ratusan kilometer. Kayak besok pagi saya ke Jombang, kemudian ke Wonosalam, naik gunung pakai motor saya, Pak. Dasarnya saya suka aja, suka. Itu Baik, kalau saya terima yang sampai keluar kota itu kalau saya bisa saya jangkau, kalau enggak ya enggak bisa karena kesibukannya itu tadi sih ya. Karena betul betul. ngajar terus kemudian itu memang susah untuk harus kecuali dia datang ke rumah itu siap Ya, gitu. memang lebih baik datang ke rumah Mm, Pak Ambali. Jadi mm, sebenarnya pengalaman saya loh ya, saya ini mm. mendatangi klin itu risiko tingkat kesembuhan itu lebih rendah daripada Oh klin gitu yang Pak. mendatangi kita. Nah, Faktornya jadi apa Pak? kayak ya kan Pak, tingkat motivasi, tekad itu tidak sepenuhnya. Tapi kalau kayak Hmm, kayak kayak ini loh Pak, kayak pasien ke dokter itu kan jarang ada mm, itu dokter yang mendatangi pasiennya. mm. Nah, jadi Pasiennya mendatangi dokternya. iya, jadi Pak Kambali memang lebih baik begitu Pak. Lebih baik di Hmm, rumah pasien datang itu jenengan otoritasnya kuat, mm. trustnya kuat. Nah, ya kecuali saya ini memang melayani itu kan karena ada klin-klin yang memang tidak tertangani, Pak, Hmm, oleh klinik. Artinya, artinya begini, ada klin yang memang tidak bisa datang ke klinik. Itu hmm. mayoritas yang saya tangani itu klin asam lambung, Pak. Hmm. Jadi asam lambung ini penyakit yang sampai sekarang ya Menjadi aneh ini bagi ya. saya. Jadi Betul gitu. betul. Jadi saya ratusan, Pak, ratusan clean asam lambung sejak 2017 itu Hmm, sensasinya itu yang aneh-aneh. Nah, ini hmm, yang kadang-kadang mereka tidak mampu datang ke klinik. Jangankan ke klinik, Pak. Wong keluar rumah 100 meter aja ada yang tidak ya. berani, Pak. Oh, Ada yang tidak berani. tak. Bahkan saya punya klin di Karanganyar itu keluar teras Hmm, rumah aja nggak berani, Pak. Itu kalau hmm, sudah parah, itu asam lambung. Nah, jadi saya banyak mendatangi itu karena memang mungkin ya, mungkin di satu sisi klin itu tidak tercover oleh layanan hipnoterapi di klinik. Ya, yang kedua, mungkin karena banyaknya klin saya yang dari kelompok penderita asam lambung, sehingga mereka tidak mungkin, Pak. Jadi mereka datang ke hmm, klinik itu, yaitu tadi, jangankan kok berkilo-kilo, 100 meter aja dia tidak berani keluar rumah. hmm. Nah, ini yang saya tangani. Ya, itu Karena pengalaman ketakutan itu saya. ya Pak. Iya, takut. Hmm. Takutnya itu ketika ditanya takut apa, enggak tahu. Nggak jelas. Iya nggak jelas ya. Iya, enggak jelas. Yaitu Hmm, yang cemas itu di situ itu. Jadi kan ada takut, ada cemas. hmm, Kalau takut hmm, kan hmm, objeknya jelas, Pak. Kalau cemas hmm, itu hmm, takut yang tidak jelas objeknya. hmm. Ya, itu pengalaman saya. Nah, ini saya Iya. di RHI membawakan radikal Ericksonian ini saya mencoba bersama Pak Vika ini menyederhanakan, Pak. Hmm, Menyederhanakan eh, hipnosis Ericksonian yang dikatakan orang-orang itu kan agak rumit, Pak. hmm, hmm, Karena harus hmm, bermain kata dan sebagainya. Nah, kalau di hmm, radikal Ericksonian ini beda, Pak. Jadi hmm, saya adaptasi dari hmm, berbagai style Ericksonian itu lalu diolah kembali di RHI.
dengan Hmm. radikal Ericksonian ini. Jadi nanti prosedurnya agak anu Pak, agak simpel aja, simpel. Hmm. Bukan jelimet bukan ya? Oh enggak Pak. Kalau tahun jelimet, misalnya Pak Kambali ini kan seorang guru. Nah, Hmm. guru kan enggak mungkin enggak bisa ngomong, Pak. Wong saya ini punya siswa pelatihan dari Tuban itu dokter. Kebetulan Hmm. memang agak sulit ngomong. Tapi Hmm. alhamdulillah beliaunya lulusan pesantren dulu. Akhirnya Hmm. saya bilang, loh, Anda ini lulusan pesantren kok nggak bisa ngomong itu kan lucu, apalagi orang Hmm. NO, saya bilang gitu. Hmm. Hmm. Akhirnya saya kasih skrip Pak. Jadi skrip Ericksonian itu saya diktekan, saya ketik Hmm. lewat WA untuk kasus per kasus itu awalnya karena saking tidak bisanya. Hmm. Nah, itu Ya, ya. setelah berjalan, kebetulan punya layanan khitan di rumah. Berjalan hampir 2 bulan Hmm. tuh. Sekarang Hmm. lancar, Pak. Hmm. Lancar, sangat percaya diri. Sangat percaya Ya, diri. ya. Nggih. Nah ini untuk Pak Kambali kan dari track record pendidikannya kan sudah begitu banyak. Maka Hmm. saya tidak akan menjelaskan detail satu persatu modul itu, Pak. Itu kan Hmm. hanya prasyarat formalitas saja sebenarnya ya. Hmm. Nah, ini saya ingin Pak Kambali bertanya dulu kepada saya, nggih. Wah, kalau bertanya ke, ayo nganu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi rasa ingin tahu jenengan, rasa penasaran jenengan tentang radikal Ericksonian itu apa dan bagaimana, silahkan untuk pertemuan pertama ini tanya jawab saja, enggak apa-apa. Karena jenengan sudah punya background yang memadai dari track record pendidikan tadi. Apalagi trainernya apa kan trainer apa nasional. apa nggak dipaparkan dulu, Pak? Biar Oh saya gitu. tahu frame frame yang dipegang jenengan itu supaya saya ngerti kayak gitu. Oh gitu ya. Nggih, monggo. Iya. Ya sudah, Mm-mm. siap. Oke, Pak. Jadi Oke, siap. secara umum saya perlu memberikan bahwa Ericksonian hipnosis itu adalah apa ya? Dibuat oleh Milton Erickson itu sebagai jalan keluar Mm-mm. untuk clean yang resisten, Pak. Itu dasar Mm-mm. semangatnya di situ. Clean yang resisten itu yang sulit dihipnotis dengan Mm-mm. cara-cara biasa. Mm-mm. Itu dasar pemikiran Erickson itu seperti itu. Mm-mm. Karena pada zaman Erickson hidup itu banyak sekali clean yang tidak terselesaikan di aliran hipnosis otoritarian terutama ya di pantai Mm-mm. barat. Jadi kalau pemetaannya itu kalau aliran otoritarian itu pantai barat itu yang bertumpu pada teknik-teknik dan hipnoanalisis mungkin yang jenengan sudah pelajari itu. Nah, kalau Mm. Ericksonian ini bertumpu pada sugesti, Pak. Itu yang Mm. disebut aliran pantai timur Amerika. Nah, Erickson tidak menggunakan pendekatan yang sangat teknis dan ketat. Itu karena Erickson menemukan ternyata eh, alat-alat hipnotis yang dulu sering dipakai oleh penghipnotis aliran pantai barat seperti tisu bakar, seperti tatapan mata elang, seperti Mm. apa pendulum dan Bandung. sebagainya. Itu ternyata tidak diperlukan. Itu dibuang Mm. habis sama Erickson. Dan Mm. senjata utama dari Erickson adalah kata dan kalimat, Pak Hambali. Mm. Nah, jadi kata dan kalimat itulah yang digunakan Erickson untuk menaklukkan clean yang bandel, yang Mm. dalam tanda kutip sulit Konsisten. dihipnotis. Iya. Mm. Dan Mm. memang sudah sangat populer sekali bahwa kalau
terapis-terapis pantai barat waktu itu sudah angkat tangan ya, sudah menyerah. Pada ujungnya terakhir itu di tangan Erikson itu berhasil ditaklukkan. Nah, ini apakah faktual, apa dibesar-besarkan saya tidak tahu. Tapi dari sebuah artikel Faktanya yang pernah saya baca di fakta itu begini, Erikson tidak pernah gagal menghipnotis orang, Pak. Nah, karena Erikson ini melakukan sesi hipnoterapi itu sesuai keinginan klien. Satu contoh begini, klien itu mau diinduksi, mau direlaksasi itu bilang gini, bolehkah saya sambil merokok? Oh boleh, gitu. Ini kalau di aliran pantai barat kan nggak mungkin, Pak. Iya, nggak mungkin ya. Saya ingin tidur sambil merokok. Bolehkah? Oh boleh. Nah, ternyata kenapa Erikson membolehkan itu? Erikson punya prinsip penolakan pasien, penolakan klien itu harus diterima seutuhnya sebagai bagian dari prosedur terapi. Nah, itu. Jadi Erikson itu ibaratnya tuh melakukan pendekatan baru yang tidak dilakukan oleh hipnosis aliran pantai barat. Itu yang pertama. Yang kedua, Erikson ini kan muridnya Clark Hull, Pak. Jadi waktu Erikson muda itu kuliah di kedokteran, belajar hipnosisnya di Clark Hull. Nah, banyak sekali temuan-temuan Erikson itu yang bertentangan dengan gurunya. Tetapi Erikson tidak membuka sama sekali, Pak. Jadi Erikson menyimpan Pak, semua temuan yang berbeda itu karena menghormati gurunya. Nah, ini sebuah tata krama hidup yang baik yang perlu kita tiru ya. Jadi karena beliau hormat pada gurunya, maka catatan hasil hipnoterapi yang dia lakukan yang berbeda dengan gurunya itu disimpan rapat-rapat sampai gurunya meninggal baru dibuka. Iya, begitu. Nah, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, Erikson tidak peduli dengan masa lalu, Pak. Jadi hanya masa kini dan besok. Kalau jenengan di aliran otoritarian itu kan banyak sekali teknik-tekniknya, Pak ya. Masa lalu ya. Ya, misalnya kayak age regression, past life regression. Nah, itu kalau Erikson kan tidak pakai itu. Maka disinilah Erikson menggunakan pendekatan yang berbeda. Apa itu ya? Dengan kata saja, perangkat-perangkat kayak metronom, bola kristal, bandulan, tisu bakar, semua itu tidak dipakai sama Erikson. Erikson yang perlu jenengan ingat hanya kata dan kalimat. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kata itu bermakna, Pak. Kalimat itu bermakna dan setiap yang bermakna itu akan dimaknai oleh sistem neurologis pikiran manusia dan manusia mengeluarkan hormon, Pak. Nah, hormon itu bisa positif, bisa negatif. Tentu hormon-hormon untuk kesembuhan itu hormon yang positif. Disitulah Erikson melakukan pendekatan yang semakin berbeda dengan aliran pantai barat. Secara umum dari sisi ketokohan itu Erikson hidupnya itu kan nyaris bersamaan dengan Dave Elman, Pak. Nah, Dave Elman ini anggap saja mewakili aliran pantai barat, Erikson mewakili aliran pantai timur. Pemetaannya seperti itu, Pak. Pemetaannya. Nah, dalam sisi apa yang berbeda secara prinsip itu bahasa, Pak. Kalau aliran pantai barat ini sering disebut aliran langsung.
Mm-mm. Kalau pantai timur itu aliran tidak langsung. Tidak langsung. Ya, apa sih langsung tidak langsungnya? Itu ada di kalimat, Pak. Hmm. Nah, contoh begini, Pak Kambali kalau dulu belajar hipnosis itu kalau mau menidurkan orang itu kan mesti tutup mata Anda kan gitu toh. Hmm. Ya. Nah, Mm-mm. tarik napas, Hmm. rasakan, ya Ya. semakin rileks, semakin dalam. Itu Betul. semua kalimat langsung, Pak. Hmm. Perintah langsung maksudnya. Ya. Ya. Nah, ya. Lah Erikson tidak. Erikson Hmm. menemukan tidak hampir mungkin 20-30% orang itu tidak mau, Pak, diperintah langsung itu. Kalau Hmm. orang Jawa bilang banggel ya. Tahu ya, jenengan banggel Ya. 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 Tahu. Misalnya begini, Pak, Mm-mm. ada klien namanya si A gitu. Coba Mm-mm. tutup mata Anda, tarik napas. Klien ini pasti menutup mata, tetapi dalam hati dia diperintah langsung itu mangkal gitu loh, Pak. Iya. Ada Hmm. curiga lu, saya kok disuruh tutup mata itu mau Hmm. ngapain ini, mau diapain lah gitu loh. Lah Ya. Ya. Erikson mengubah itu menjadi kalimat tidak langsung. Hmm. Saya So. saya pribadi, Pak, tidak Hmm. pernah memakai pola tutup mata Anda, tarik Hmm. napas. Itu saya tidak pernah, hampir kalau misalnya 100% gitu mungkin ya hanya 5%. Saya sesekali keseleo lidah Hmm. pakai kalimat langsung. Ya, saya lebih suka bertanya, Pak. Hmm. Nah, Nah ini, misalnya nah begini. ini yang belum pernah saya, ya yang belum pernah saya lakukan itu, Pak. Iya, jenengan ini mohon maaf, jenengan ini Hmm. dari kultur NU atau Muhammadiyah? NU, NU. Ah, ya wes podo wes. Saya pengurus Orang NU, NU Pak. Orang Iya. NU itu pasti banyak guyonnya, banyak rileknya Hmm. lah. Ya. Ini akan sangat bagus kalau Hmm. pendekatan Ericksonian ini digunakan, Pak. Contohnya Hmm. begini, saya kalau meminta klien untuk menutup mata, saya tidak pernah. Coba tutup mata Anda, tidak pernah saya. Hmm. Saya selalu bertanya, Pak. Hmm. Maaf, misalnya Tony gitu. Ton, Hmm. Ton, kamu bisa nggak tutup mata? Saya gitu. Ini kalau anak-anak. Hmm. Orang ditanya Hmm. gitu pasti tutup mata, Pak. Hmm. Anda bisa tutup mata? Saya pengen tahu Anda tutup mata. Nah, gitu. Hmm. Jadi kalimat ini sudah Hmm. kalimat kalimat yang apa ya? Tidak Oh, langsung ya? iya, tidak langsung. Jadi dalam bentuk pertanyaan saja. Itu Hmm. bedanya di situ sebenarnya, Pak. Dan nanti di teknik-teknik hipnoterapi itu Erikson ini banyak akal, banyak jurus Hmm. untuk menaklukkan klien yang sulit. Nah, Hmm. intinya memang ada di pola kalimat itu tadi. Nah, kalau aliran Pantai Barat itu menyuruh secara langsung, kalau Erikson Hmm. tidak menyuruh, Pak. Hmm. Meminta bahkan dengan metafora, dengan cerita, dengan Hmm. dongeng. Itu bisa digunakan untuk membuat klien ini sembuh. Hmm. Itu prinsip yang berbeda di situ tuh, Pak. Jadi langsung tidak Hmm. langsungnya itu. Dan Hmm. nanti jenengan akan saya tunjukkan secara langsung bagaimana pola sugesti itu membuat orang bisa sembuh. Hmm. Dan ini Ya. memang saya mengamalkan, menjalankan Ericksonian sepenuh hati, Pak. Sejak saya belajar Hmm. sampai sekarang. Karena saya suka. Hmm. Karena saya suka aja, ya. Ya, 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 ya. Itu ya. Nah, aliran Hmm. langsung. Ya. Kemudian Erickson selalu memanfaatkan situasi terkini dari klien Hmm. dengan lingkungannya. Contohnya ini Pak Kambali kan duduk di situ ya. Ya, Kalau ya. Pak Kambali itu di depan Pak Kambali ada apa? Objeknya ada apa aja?
ada HP, ada HP, ya, apalagi yang kelihatan agak jauh, ada meja, ada apa namanya, gelas, ada gelas, nah, dan mm, lain-lain ya. dan lain-lain, ya banyak. Nah, ya Mm, itu saya suka menggunakan itu, Pak, untuk membuat mm, mata klien itu lelah. mm, Misalnya kan ada klien yang nggak mau menutup mata. mm, mm, Tanya ke saya, Mister, saya boleh nggak tutup mata? Saya ingin tidur sambil melek. Boleh, saya bilang gitu. mm, Boleh saja. Nah, saya gunakan prinsip Erikson namanya utilisasi dan mm, mm, truisme, Pak. Dan nanti jenengan bisa lihat di modulnya ya. Jadi mm, utilisasi truisme itu